Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya bisa menyapa saudara di pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang malam, diberi anugerah menikmati hari yang baru ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai semua kegiatan kita di pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita menaikkan syukur kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang memberikan kami kehidupan yang baru di pagi ini. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami sepanjang hari. Pimpin kami Tuhan oleh Roh Kudus, sehingga hari ini kami boleh menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di pagi hari ini saudara dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita untuk menyambut kebenaran firman yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Sebagai dasar perenungan kita hari ini, saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-58. Saya harap saudara akan membaca firman Tuhan ini setelah selesai mendengarkan renungan ini. Yang menjadi ayat renungan kita adalah dari ayat 45. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang ingin kita petik dan kita renungkan dari kebenaran yang sudah kita baca ini adalah kalahkanlah raksasamu. Kalahkanlah raksasamu. Saya tidak tahu apa yang menjadi sosok raksasa yang menakutkan dalam hidup saudara saat ini, yang membuat saudara seakan-akan tidak berdaya, yang membuat saudara seakan-akan tidak mampu melakukan apapun dalam hidup ini. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan saat ini akan membantu kita mengerti, bahkan memahami sebesar apapun raksasa kehidupan yang sedang menghampiri hidup kita saat ini, kita bisa menghadapinya dengan sebuah keyakinan, dan kita percaya bersama Tuhan kita akan bisa mengalahkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tampilnya Goliat sebagai manusia raksasa Filistin telah menggoyahkan hati bangsa Israel, termasuk Raja Saul pada saat itu. Penampilan Goliat dengan seragam perangnya yang sangat meyakinkan itu membuat dia begitu kelihatan gagah perkasa. Penampilan Goliat itu membuat bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-24. Namun saudara, situasi itu berubah ketika Daud datang di tengah-tengah situasi yang menegangkan itu. Ketika Daud datang di tengah-tengah pertempuran itu. Apa yang ingin kita lihat di sana, saudara? Daud memang secara fisik tidak begitu meyakinkan, karena memang dia masih sangat muda. Dia tidak mempunyai pengalaman berperang. Bahkan Daud, kalau kita bisa lihat di situ, tidak pernah memakai baju perang. Ketika Saul berusaha untuk memakaikan baju perangnya kepada Daud, Daud katakan, "Aku tidak bisa memakai ini karena memang tidak biasa." Saudara-saudara, sehingga tidak heran kalau orang-orang meremehkan Daud pada saat itu. Orang-orang, bahkan termasuk kakak-kakaknya, meremehkan dia, bahkan menghina Daud. Tetapi apa yang kita lihat dari kebenaran ini, saudara? Ketika semua orang mundur dan ketakutan, ketika orang semua tidak mampu untuk berbuat apapun, Daud dengan gagah berani tampil dan maju ke depan dan berkata, apakah yang bisa dilakukan kepada orang yang bisa mengalahkan, yang menghina Allah Israel ini?
Saudara-saudara, tentu itu bukan suatu perkara atau perbuatan yang bodoh ataupun perkara yang konyol. Bukan, saudara. Tetapi di situ Daud memiliki sebuah keyakinan dalam dirinya, di mana dia pasti mampu mengalahkan raksasa Goliat itu. Saudara-saudara, ternyata memang ia mampu, ia dapat dan berhasil mengalahkan raksasa itu, membuat semua bangsa Filistin melarikan diri dan Israel mengalami kemenangan dan bersukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita ingin belajar tentang kebenaran yang meneguhkan Daud untuk dapat mengalahkan raksasa Goliat. Ada 3 hal yang ingin kita belajar pagi hari ini. Yang pertama adalah Daud hidup dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, ini menjadi modal awal Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat. Kedekatan Daud dengan Allah bukanlah kedekatan yang terbangun dalam sekejap, bukanlah kedekatan yang dibangun pada saat itu, tetapi saudara-saudara, melainkan kedekatan yang sudah dibangun di atas sebuah dasar keyakinan, di atas dasar kepercayaan bahwa Allah telah memilih dan mengurapi dia. Di atas dasar keyakinan inilah kedekatan Daud terbangun, bukan kedekatan yang terbangun secara tiba-tiba. Dan kedekatan itulah yang membangkitkan keberanian dalam diri Daud, bahwa dia adalah orang yang sudah dipilih, orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, yaitu orang yang sudah memiliki keberanian untuk menyatakan kuasa Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Inilah yang kita bisa lihat dalam kehidupan Daud. Setelah dia diurapi oleh Tuhan, roh Allah berdiam di dalam dirinya. Persekutuan yang akrab dengan Tuhan membangunkan di dalam kehidupan Daud kekuatan roh Allah bekerja, membantu dan menuntun kehidupannya. Ungkapan ini mengingatkan saya, saudara, secara pribadi kepada seorang ibu yang menjadi orang tua rohani saya ketika saya baru mengenal Tuhan. Dia katakan demikian, saudara, kesanggupan kita untuk tinggal bersama dengan Allah dalam bilik doa adalah ukuran bagi kita berjalan dengan Allah di luar. Sebab buah pelayanan kita adalah hasil penyerahan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa artinya itu? Artinya adalah bahwa kedekatan kita dengan Tuhan dalam tempat tersembunyi adalah jaminan bagi kita berjalan dengan Dia di tempat yang terbuka. Artinya di sini bahwa Daud begitu dekat dengan Tuhan. Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kebenaran inilah yang membangun kehidupan persekutuan Daud dekat dengan Tuhan. Bahwa setiap hari dia mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan. Keyakinan ini juga kiranya yang memperbaharui sikap kita dalam menghadapi persoalan apapun di dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata, meneguhkan kita di sini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya, jika kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang baik dan dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki keyakinan yang besar bahwa kita akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga jika demikian, masihkah kita takut terhadap raksasa yang mengganggu kita saat ini? Yang kedua adalah Daud memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud menghadap Raja Saul, dia berusaha meyakinkan Saul bahwa ia pasti dapat mengalahkan Goliat. Luar biasa, saudara. Dan tindakan Daud ini bukanlah sepintas kelihatannya seperti sesuatu yang bodoh atau konyol, karena semua orang tahu bahwa ia belum pernah memiliki pengalaman berperang. Namun, saudara, sikap seperti ini membuktikan bahwa Daud tidak gentar. Sikap yang berani seperti ini berusaha meyakinkan Saul, berusaha meyakinkan bangsa Israel pada saat itu, karena ia percaya
bahwa pengalaman bersama dengan Tuhan yang selalu memberikan kemenangan kepadanya selama ini meneguhkan dia bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan menolong dia sekarang. Pengalaman Daud bersama dengan Tuhan selama ini menjadi modal bagi dia. Kalau kemarin Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan bisa menolong saya. Hal ini jelas ketika ia berkata, "Hamba-Mu ini biasa." Kalau kita baca dalam ayat 34, ada sebuah kata kebiasaan. Bersahabat, bergaul dengan Tuhan adalah merupakan kebiasaan Daud. Sehingga dalam kebiasaan itu Tuhan membangun pengalaman di dalam diri Daud. Kalau kita membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pengalaman-pengalaman bersama dengan Dia. Juga dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, juga dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Ayat 37, saudara. Berarti ada pengalaman di mana Daud ditolong Tuhan ketika menghadapi beruang, ketika menghadapi singa. Ketika Daud bisa mengalahkan singa, dia sadar bahwa itu bukan kekuatannya, tetapi karena pertolongan Tuhan. Ini menjadi modal. Pengalaman ini meneguhkan hati Daud bahwa dia pasti bisa mengalahkan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk tidak melupakan pengalaman bersama dengan Tuhan di masa yang lalu. Sehingga di masa kini kita menjadi semakin kokoh diyakinkan untuk berkata, kemarin Tuhan tolong saya, hari ini pun pasti Tuhan bisa menolong saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak diragukan lagi bahwa dalam segala hal Daud tidak pernah meragukan Tuhan. Kita bisa melihat itu, saudara. Baik waktu menghadapi singa dan beruang dalam pengalaman penggembalaannya, juga dalam menghadapi Goliat yang sedang menghina Allah segala barisan Israel yang dia tantang pada saat itu. Ia sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolongnya untuk mengalahkan raksasa Goliat itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dan memang akhirnya tanpa meremehkan raksasa Goliat itu, Daud bertindak dengan keyakinan, dengan kuasa di dalam nama Tuhan. Ayat 45 kalau kita baca, dan dengan sekejap kita lihat kekuasaan, sekejap kekuatan raksasa Goliat itu ditundukkan Tuhan di bawah kaki Daud. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh Daud, saudara. Karl Schuller pernah berkata demikian, bukan cara berjalan kita yang diperhitungkan, namun siapa yang berjalan dengan kita, itulah yang menentukan. Bukan cara berjalan kita yang diperhitungkan, namun siapa yang berjalan dengan kita, itulah yang menentukan. Saudara-saudara, ini menjadi peneguhan bagi kita hari ini. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menyertai juga memberkati kita. Kita memang terbatas dalam banyak hal, tetapi for with God nothing will be impossible. Ini harus kita pegang, bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil yang bisa kita lakukan, karena Tuhan yang melakukannya bagi kita. Sebagai penutup, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu, seperti saya katakan tadi, raksasa apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Mungkin itu ya, raksasa itu sedang meruntuhkan keberanian dan pengharapan saudara saat ini. Atau mungkin raksasa itu juga telah merebut sukacita dan damai sejahtera dari kehidupan. Saudara, lewat renungan ini saya ingin berkata kepadamu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah, kalahkanlah raksasamu dengan kekuatan Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kamu pasti bisa menang. Saya yakin itu, saudara. Oleh karena itu kita patut bersyukur, saudara, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang selalu mau menolong, dan Allah yang selalu mau memberkati kita. Oleh karena itu, belajarlah selalu
hidup dekat dengan Tuhan. Ini poin yang pertama tadi. Lalu yang kedua, pelihara dan hargai pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Hargai saudara. Dan yang ketiga, andalkan, utamakan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupanmu, maka Dia akan menolong. Maka kamu akan diberi kekuatan, diberi keberanian, diberi kemenangan, sehingga saudara dapat hidup dalam kemenangan dan sukacita hari demi hari. Saudara-saudara, itulah yang kita dapatkan dalam kebenaran pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong. Sebelum mengakhiri renungan ini saudara, seperti saya katakan, mungkin saudara sedang dihimpit oleh raksasa besar sekarang, sehingga saudara tidak mempunyai kekuatan, sehingga saudara kehilangan sukacita. Oleh karena itu saat ini, sebelum mengakhiri, izinkan saya berdoa. Mari saudara, rendahkan hatimu, kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kuat, yang hidup, yang berkuasa, yang bisa memampukan kita untuk bisa menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Engkau melihat kehidupan kami saat ini. Engkau melihat semua umat yang mendengarkan renungan ini. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu persoalan mereka, Engkau tahu raksasa apa yang sedang mengikat hidup mereka saat ini, yang sedang mengintimidasi dan membelenggu hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka diberikan keberanian beriman seperti Daud, sehingga mereka bisa diberi jaminan kepastian untuk hidup berkemenangan hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hidupkan, yang berduka cita pun Tuhan teguhkan iman mereka berpengharapan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Tuhan kiranya memberkati saudara menjalani hidup di hari ini. Tetaplah semangat, karena Tuhan siap memberkati juga menuntun hidup kita hari ini. Saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Amin.